Halo kawan-kawan, baik, kita bertemu kembali. Nah, saya sekarang sedang di Kecamatan Kendawangan, tepatnya di Desa Pembedilan. Nah, seperti inilah situasi dari kondisi tipe ekosistem yang ada di sini. Nah, ini berpasir putih, bisa dibilang kerangas dan didominasi oleh rerumputan. Nah, tidak menutup kemungkinan di sini juga ada beberapa jenis tumbuhan yang sangat menarik. Contohnya mungkin ya. Berhubungan ini adalah didominasi oleh rumput, padang rumput, maka saya ingin mencoba menyampaikan juga bahwa rumput yang biasa kita lihat mungkin adalah rumput yang di perkotaan atau misalkan rumput alang-alang. Nah, ini berbeda. Rumput ini bukan rumput alang-alang, tapi ini adalah jenis rumput dengan nama jenis Isasae mumutiku. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah bunga dari rumput tembaga, tapi kalau di sini biasa dibilang masyarakat sekitar sini adalah rumput cacing. Nah, rumput ini dapat menyesuaikan diri terhadap panas, dan kalau kita dilihat dari morfologinya, tumbuhan tersebut mempunyai ciri khas rumpun yang kuat. Hidupnya bisa di banyak tempat yang cukup ekstrim dan panas ya. Nah, karena mempunyai akar yang kuat. Oke, kita akan mencoba melihat ada apa saja di sekitar ekosistem rumput yang memang menarik, unik, yang mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu. Nah, saya akan membantu untuk mencoba menemukan dan menjelaskan seperti apa jenis-jenis tumbuhan atau kehidupan yang unik dan menarik di sekitaran padang rumput. Nah, sekarang kita ada jumpai satu pohon yang mungkin kita perlu coba jelaskan. Masa kanak-kanak saya suka bermain dengan biji tumbuhan ini, berwarna merah, kecil dan cukup keras. Nah, apa itu? Coba kita lihat perlahan-lahan. Ya, nah ini mulai pohonnya, mulai kita lihat daunnya. Nah, apa ini kira-kira? Ini adalah pohon saga. Pohon saga famili Fabaceae, dan ini adalah dari jenis Adenanthera, kemungkinan Pavonia. Nah, saga ini mana ya buahnya? Saya coba cari dulu buahnya di mana ya, atau bijinya di mana. Sepertinya ini udah kering ini. Ya, ini dia sudah pecah. Nah, ini sejenis polong-polongan atau famili Fabaceae. Nah, saga ada dua, saga pohon dan saga merambat. Ini untuk saga pohon dengan genus Adenanthera. Ya, ini. Nah, kita perhatikan ya. Itu adalah cangkang saga dan bijinya. Nah, bijinya berwarna merah atau oranye kemerahan dan tidak ada bintik hitam. Beda dengan saga merambat. Saga merambat ini ada bintik hitamnya. Kita cek tidak ada yang bintik hitam. Nah, saga merambat atau Abrus precatorius berbeda ya, bukan dalam bentuk pohon tapi dia merambat, menyulur, memanjat seperti itu. Nah, kalau untuk saga merambat bijinya tidak bisa dimakan, tapi menurut informasi, nah saga pohon ini bijinya bisa dimakan. Nah, itu sepintas informasi tentang salah satu tumbuhan unik yang tumbuh di daerah padang rumput yang saya jumpai hari ini. Nah, itulah perawakan dari tumbuhan saga atau Adenanthera. Kita coba lihat lagi situasi di sekitar sini. Nah, di bawah sini langsung terdapat banyak sekali tumbuhan karimunting ya. Nah, di depan kita cek, itu dia karimunting atau biasa disebut Rhodomyrtus tomentosa. Kita lihat lebih dekat. Ya, ini bunganya cantik sekali, berwarna ungu. Nah, hampir mirip dengan bunga cengkodok atau Melastoma cadidum. Nah, tapi ini adalah Rhodomyrtus tomentosa. Nah, kita coba cek buahnya seperti apa. Nah, itu dia buahnya, kita lihat ya. Nah, cuma ini belum mateng. Kalau matengnya buahnya berwarna ungu dan kulit buahnya seperti ada bludru ya. Ini bisa dimakan. Daging buahnya seperti anggur, hanya terasa lebih berserat atau keset sedikit dan terlalu
mengandung air dan rasanya cukup manis. Ekstrak dari buah ini dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat, dan antioksidan ini diperlukan untuk mencegah atau mengurangi penyakit akibat radikal bebas. Nah, seperti ini kurang lebih situasinya yang berasosiasi tumbuh di tipe ekosistem savana, sedikit bercampur dengan tumbuhan tingkat semak. Nah, di depan kita banyak sekali tumbuhan dari famili Myrtaceae. Yang menarik kita lihat di depan kita seperti daun cemara berdaun jarum, tapi kita coba perhatikan lebih dekat, apa itu? Ya, ini perawakan kulit batangnya. Nah, ini tidak menjadi tingkat pohon, tapi ini adalah salah satu jenis dari tumbuhan Baekea fruticans, ya, famili Myrtaceae. Nah, sepintas ini nampak seperti daun jarum, tapi ini sebenarnya adalah masih satu kerabat dengan jambu-jambuan atau Myrtaceae tadi. Nah, Baekea fruticans ini pohon kecil yang kayunya cukup kuat dan kokoh, bisa berwarna merah. Daunnya dapat direbus untuk obat demam dan lelah. Nah, kayunya dipakai untuk membuat pagar, serbuk, obat gosok pada perut yang sakit. Nah, sebagai bahan obat dan jamu. Tanaman ini dikenal juga dengan nama jungrahap. Nah, warga di sini beberapa waktu lalu biasa mengumpulkan daunnya ini berkarung-karung dan kemudian dijual untuk campuran bahan jamu di Pulau Jawa. Seperti itu kira-kira. Nah, itu lebih jelas ya bentuk daun dan bunganya, mungil sekali. Nah, ini tadi jangan tertipu, ini bukan tumbuhan daun jarum, tetapi ini pun termasuk sebenarnya daun lebar dengan famili jambu-jambuan atau Myrtaceae. Baekea fruticans merupakan indikator dari tipe ekosistem kerangas atau substrat berpasir warna putih. Wow, di depan kita ada yang menarik kawan-kawan. Nah, coba kita dekati. Ya, ini adalah tumbuhan masih dalam kategori famili apa yang paling terkenal sekali untuk kayu komersil, yaitu tumbuhan Sorea, masuk dalam famili Dictorocaucaceae. Ya, kita lihat lebih dekat ciri-ciri daun Sorea ini. Nah, seperti ini kawan-kawan, memiliki pembengkakan di ujung dekat tangkai daunnya. Nah, di sini. Nah, pembengkakan di sini, dan pertulangan daun sekunder yang nampak seperti tangga. Ya, primer, sekunder, tersiernya nampak seperti tangga di tengah. Nah, ini adalah salah satu jenis dari meranti, tapi nama dagangnya ini adalah kayu belangiran karena memang nama latinnya adalah Sorea belangiran. Sorea belangiran ini uniknya dia mampu tumbuh pada kondisi yang sangat ekstrim, panas, sedikit unsur hara, atau bahkan kadang ada yang terendam. Sehingga ketika kita ingin memikirkan bagaimana membangun sebuah jenis kayu meranti yang komersil tapi juga kuat untuk tumbuh dimanapun, mampu tumbuh dimanapun, mungkin Sorea belangiran menjadi salah satu kunci bagaimana membuat sebuah bibit unggul dari pada jenis meranti itu sendiri, seperti halnya yang telah dilakukan pada jati. Nah, ini perawakannya Sorea belangiran ini masih tingkat pancang ya, belum sampai kategori pohon. Ya, ini juga kita jumpai Sorea belangiran yang masih dalam tingkat pancang ya, diameter di atas 1,5 cm. Seperti inilah perawakannya, bentuk daunnya ya, Sorea belangiran. Baik kawan-kawan, mungkin cukup itu saja sementara beberapa vegetasi atau tumbuhan yang bisa diulas di tipe ekosistem savana, mulai dari tumbuhan berkayu berpotensi untuk sebagai kayu, bahan bangunan, kemudian tanaman hias, dan juga obat. Terima kasih, sampai bertemu kembali bersama saya Yoga Budi Handoko.